Kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan adanya tambahan bagi siapa saja yang bersyukur kepadanya. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan kajian fikih muamalah kita, dan kita menyinggung sedikit sesuai dengan bahasan dalam kitab kita ini, yaitu tentang hukum at-ta'min at-tijari, yaitu hukum asuransi komersial. Yang ini tentunya mengambil alur konvensional, ya. Jadi ini adalah asuransi konvensional. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini sudah kita singgung ketika membahas atau menjawab pertanyaan seputar BPJS, ya. Seputar BPJS, demikian. Tapi tidak mengapa kita akan mengulang kembali, ya, mengulang kembali tentang pembahasan at-ta'min at-tijari atau asuransi komersial atau asuransi konvensional. Baik, sesungguhnya akad ini adalah sebuah akad yang diwajibkan bagi peserta untuk menyetorkan sejumlah dana yang disebut dengan dana premi, ya, yang disepakati dalam waktu tertentu, maksudnya disepakati dalam jumlah tertentu, dan ini waktunya berulang, dan ini pada umumnya adalah sebulan sekali, ya, sebulan sekali. Demikian. Kemudian yang nantinya dia akan mendapatkan, ya, mendapatkan pelayanan-pelayanan, apakah kesehatan, ya tergantung, ya, mendapatkan pelayanan terkait dengan kerugian maupun ya kerusakan atau kerugian
sebagai kompensasi dari pembayaran yang telah disetorkan tersebut. Dan dengan syarat adalah dana tersebut, dana yang telah disetorkan itu akan ya kembali kepada dirinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ya, di akhir dari akad ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang menjadi ya pembeda ya antara ya at-ta'min at-tijari, yaitu asuransi komersil, asuransi konvensional, dengan at-ta'min at-ta'awuni, yaitu asuransi tolong menolong, atau disebut juga dengan sekarang ya di sebagian wilayah yang kecil itu disebut dengan serikat tolong menolong, ya, STM, serikat tolong menolong. Demikian. Yang perbedaannya sangat mendasar, yaitu serikat tolong menolong ini atau at-ta'min at-ta'awuni ini menyetorkan dana yang disebut juga dengan dana premi, yaitu sejumlah nilai tertentu di waktu tertentu, namun tidak berharap kembali. Demikian, ya. Ini perbedaannya. Ini kita singgung kembali dikarenakan ya pembahasan kebetulan terkait dengan masalah ini dalam kitab yang kita bahas ini, yang menjadi acuan kita dalam pembahasan fikih muamalah ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka hukum dari at-ta'min at-tijari, hukum dari asuransi komersil konvensional, ya, ini adalah diharamkan dengan 3 sebab sekaligus yang sudah kita sebutkan, karena dia mengandung ya gharar, ketidakjelasan, sekaligus qimar atau maisir, judi, dan riba, ya. Riba yaitu riba al-qard, riba hutang piutang. Demikian. Bahkan riba hutang piutang ini mengandung 2 riba sekaligus, yaitu riba dikarenakan adanya pertambahan yang disepakati atas dana yang disetorkan, ya, kumulatifnya kemudian akan ada pertambahan ketika pengembalian dana tersebut, sekaligus adanya tambahan-tambahan berupa pelayanan-pelayanan, ya, pelayanan akibat adanya kerugian-kerugian. Demikian. Yang tentunya ini akan siap ditanggung oleh pihak atau perusahaan yang dia mengumpulkan dana para peserta asuransi ini. Demikian. Yang kedua adalah bentuk riba, bentuk riba yaitu denda keterlambatan, yaitu sejumlah uang yang dikenakan akibat keterlambatan dalam pembayaran setoran premi. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini diharamkan. Bila salah satu saja dari ketiga hal ini itu ada pada satu akad, maka ini membuat haramnya ya akad muamalah tersebut. Lalu bagaimana bila terkumpul padanya 3 hal ini? Oleh karenanya terlarang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah hal yang terlarang, ya. Baik, dan tentunya kita keluarkan hukum BPJS dari hukum asuransi komersil konvensional. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita berikutnya akan membahas tentang hakut ta'lifi wal ibtikari atau ikhtira'i, yaitu hak cipta, hak cipta. Ini kita sedang bahas tentang hak cipta. Seperti contohnya hak cipta dalam tulisan, hak cipta dalam inovasi dan kreasi, ya, kreativitas, ya. Begitu juga hak cipta dalam penghasilan barang, ya. Mencipta satu benda, demikian, mengadakan satu benda. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mereka punya keahlian seperti ini,
yaitu kemampuan di dalam menulis ya, tulisan karya ilmiah, begitu juga kemampuan dalam berkreasi, kreativitas, begitu juga dalam inovasi, maka mereka memiliki hak cipta ya, hak cipta dalam hak tersebut yang wajib dijaga, hak tersebut yang wajib untuk diberikan hak itu kepada dirinya, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melanggar ya hak tersebut, demikian, kecuali dengan izinnya, demikian. Mengapa? Karena ternyata ini ya memiliki nilai, ternyata ini memiliki nilai jual ya, dan tentunya ini menjadi harta bagi dirinya, harta kekayaan bagi dirinya ya, karena hak cipta seperti ini ternyata dia memiliki nilai jual. Nah, ini tentunya menjadi harta kekayaan bagi sang pemiliknya. Nah, seorang muslim mukmin tidak boleh, tidak halal baginya ya untuk mengambil harta orang lain, demikian. Kata Nabi SAW, al-muslimu ya, 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis Muslim kalau tidak salah. Kata Nabi SAW, ya, seorang muslim mukmin, ya, seorang muslim atas muslim yang lainnya itu haram, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya, demikian. Tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dizalimi pada dirinya, fisiknya, begitu juga pada hartanya, demikian pula pada kehormatannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila ya ingin menggunakan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang ini, maka tentunya harus dengan seizinnya dan sesuai dengan kerelaannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan hak tersebut itu akan senantiasa ada pada pemiliknya selama hidupnya, bahkan bisa diwariskan setelah wafatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hal ini ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu hak cipta tersebut terkait dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ya, tidak memudaratkan bagi orang lain. Nah, kalau seandainya hak cipta tersebut sesuatu yang dimiliki hak cipta itu, ya, apakah contohnya tadi hak tulisan, ya, hak cipta dalam tulisan, hak cipta dalam kreativitas, hak cipta dalam inovasi, ya, ini ternyata memiliki mudarat, ya, kemudaratan bagi manusia, orang lain, maka wajib bagi pemerintah, ya, ketika itu untuk mencekalnya, ya, menahannya, demikian. Bahkan ya membersihkan pasar-pasar, ya, dari seperti ini. Tentunya pasar-pasar yang berminat terhadap hak cipta tersebut, ya, ya, sebagai bentuk penjagaan, ya, manusia dari kerusakan dan kemudaratan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Berikutnya kita akan melangkah kepada, ya, hukum, ya, menjual atau menyewakan lahan atau tanah, ya, syiar-syiar dalam Islam. Seperti contohnya adalah lahan yang di sana dijadikan sebagai tempat-tempat untuk melakukan manasik haji, seperti contohnya Mina, Muzdalifah, ya, Arafah. Yang ini merupakan, ya, syiar-syiar di dalam Islam, ya. Demikian pula masjid, ya, masjid, ya. Ini karena untuk maslahat kaum muslimin, maka tidak boleh untuk menjualnya, tidak boleh untuk, ya, menyewakannya, demikian, ya, menjual dan menyewakannya, demikian, ya. Lalu bagaimana ketika contohnya ada satu masjid yang sering menyelenggarakan atau membuka bagi para panitia-panitia kajian untuk melakukan, ya, atau membuka pengajian di tempat tersebut, lalu dikenakan biaya.
dengan biaya tertentu contohnya. Ya. Apakah ini disamakan atau bisa dinyatakan sebagai bentuk menyewakan tempat tersebut atau masjid tersebut? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka dilihat ya, bila maksudnya biaya yang dikenakan tersebut adalah untuk ya biaya fasilitas, seperti contohnya adalah penggunaan air, begitu juga penggunaan listrik ya, dan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya yang ini tentunya ada biayanya, ada penyusutannya, ada beban biaya ya. Seperti juga contohnya keamanan dan kebersihan yang ditanggung oleh pihak masjid tersebut. Ya, maka dana yang dikenakan ya oleh pihak kemakmuran masjid, badan ya kemakmuran masjid atau badan kenaziran masjid tersebut ya, kepada para panitia-panitia mengadakan pengajian, maka ini dibenarkan ya, karena biaya itu yang dikeluarkan adalah untuk biaya contohnya pemeliharaan ya, biaya pemeliharaan, biaya contohnya biaya untuk seperti penggunaan fasilitas listrik, air, kebersihan ya, dan seterusnya, atau contohnya keamanan ya, itu sudah termasuk include ke dalamnya. Maka wallahu taala alam, maka ini dibolehkan dan dibenarkan, tidak mengapa. Dan ini bukan dikatakan ya menyewakan masjid, bukan ya. Namun biaya itu ditujukan tadi untuk biaya-biaya yang kita sebutkan, seperti itu. Ya, lebih-lebih berikutnya ya, ini bukan dimiliki oleh perorangan ya. Ini bukan dimiliki oleh perorangan ya. Bukan dimiliki oleh perorangan. Tapi dana ini untuk biaya yang dikenakan tersebut ya, ini tidaklah disebut dengan menyewakan masjid, tapi ini untuk kemakmuran masjid berikutnya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Namun apabila yang dikatakan ya menyewakan masjid, contohnya ada seseorang yang memiliki dana besar ya, lalu dia membeli lahan ya, lalu dia membangun masjid, dan masjid ini atas nama ya berada di bawah yayasannya. Lantas dia ya menyewakan masjid tersebut untuk untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian ya, acara-acara keagamaan yang lainnya, seperti itu. Dan dia mendapatkan keuntungan pribadi atas hal tersebut, maka ini bentuk menyewakan ya. Atau kemudian dia ketika mungkin tidak melihat prospeknya masjid tersebut, lalu dia menjualnya kepada mungkin pihak lain atau kepada yayasan yang lain, maka yang seperti ini terlarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun dana yang dikenakan ya oleh pihak kemakmuran masjid, pihak ya atau badan ya kemakmuran masjid tersebut ya kepada panitia-panitia ingin mengadakan kegiatan keagamaan di masjid ya, dan kembalinya dana tersebut itu untuk kemakmuran masjid, maka ini ya tidak mengapa, hukumnya tidak mengapa, wallahu ta'ala. Namun alangkah lebih baiknya, karena ini ya muncul ya dugaan-dugaan buruk seperti ini ya di benak-benak kaum muslimin ya, bahwasanya ya ada satu masjid yang ada di kota tertentu yang itu dijadikan ya tempat ya untuk kegiatan keagamaan, siapapun ya panitia-panitia kajian ingin mengadakan kegiatan keagamaan di sana, maka masjid tersebut mengenakan biaya ya. Lantas mereka ya, yaitu para masyarakat yang mengetahui hal tersebut, mereka pun akhirnya ya menggunakan kalimat seperti
ya kalau mau menggunakan masjid tersebut ya harus sewa sekian. Ya, walaupun kalimat ini bukan kalimat yang tepat, karena ini bukan menyewa, tapi itu merupakan apa? Biaya kemakmuran seperti itu. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, maka ya saya punya saran, sebaiknya satu masjid ya mereka terbuka untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat ya, yang ini diadakan oleh panitia-panitia kajian yang tentunya ini kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti contohnya sunatan massal di satu masjid yang besar, dan ini mungkin posisi yang sangat tepat ya, potensial ya, seperti itu. Demikian. Maka sebaiknya pihak kemakmuran masjid, yaitu badan kemakmuran masjid tersebut, tidak mengenakan apapun, namun biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan tersebut ya itu diambil dari kas masjid yang ada, yang tentunya ya tentunya ini berasal juga dari masyarakat. Demikian. Maka para panitia-panitia kajian atau panitia-panitia yang ingin melakukan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid tersebut, selama kegiatan tersebut tidak menyalahi syar'i, ya, hendaknya mereka dimotivasi untuk berinfak tanpa ditentukan nominalnya, sehingga tidak terkesan bahwasanya masjid tersebut menyewakan ya tempat atau aulanya. Demikian, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ada orang yang melakukan penyewaan terhadap atau penjualan terhadap ya lahan-lahan atau tempat-tempat ya, yang di sini merupakan syiar-syiar Islam, maka dia telah melakukan dosa dan kezaliman, melanggar batas, dan upah tersebut ya, pembayaran tersebut itu haram bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Adapun contohnya ada orang yang atau pihak yang membutuhkan ya tempat tersebut untuk dia gunakan, yang sesungguhnya itu merupakan haknya ya untuk menggunakan tempat tersebut ya, karena ini adalah tempat kaum muslimin ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan kegiatan dilakukan tidak menyalahi syar'i contohnya, dan tidak mengganggu kegiatan masjid tersebut, atau tidak mengganggu ya kegiatan yang ada di wilayah tersebut, di tempat ya di tempat-tempat syiar-syiar Islam itu ya, sementara memang dia membutuhkannya ya. Dan ternyata ada orang atau pihak tertentu yang menjadi contohnya koordinator di tempat tersebut, yang dia memberlakukan adanya pembayaran, maka sesungguhnya tidak ada dosa bagi orang yang membutuhkan tempat tersebut untuk kegiatan ya, dia membayar, tidak ada dosa bagi dia ya. Ini seperti seseorang yang dia ya mengambil haknya untuk membayar sejumlah uang untuk mengambil haknya ya, maka ini tidaklah dosa bagi dirinya, namun menjadi dosa bagi orang yang mengambil pembayaran tersebut, mengambil dana ya pembayaran tersebut ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan contohnya wilayah-wilayah tersebut ya, tempat-tempat yang ini menjadi syiar-syiar Islam seperti masjid ya, yang tadi contohnya membangun contohnya tempat parkir, atau contohnya di situ membangun aula, yang ini kemudian aula tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan Islam, bukan di masjidnya tapi di aulanya ya. Begitu juga contohnya tempat parkir ya. Begitu juga contohnya membangun kemah-kemah yang barangkali nanti ada kegiatan-kegiatan, contohnya bazar Islam ya.
Ini terlepas dari perbedaan pendapat tentang cakupan masjid, ya, cakupan masjid, ya. Apakah boleh berjualan di pelataran masjid atau di halaman masjid? Nah, ini akan kita bahas di waktunya insyaallah taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka yang seperti ini, ya, boleh bagi pihak masjid ataupun contohnya, ya, para penguasa, ya, seperti contohnya pemerintah Saudi yang membangun kemah-kemah, ya, di lahan seperti Mina, Muzdalifah, ya, dan menyiapkan tempat-tempat tinggal di sana, lalu memberlakukan biaya sewa bagi penggunaan tempat tersebut, tempat tinggal tersebut, demikian, ya. Memberlakukan, ya, seperti biaya sewanya. Yang ini biaya sewa tersebut adalah untuk, ya, untuk keberlangsungan, ya, perawatan dari tempat tinggal atau kemah yang ada. Nah, yang seperti ini maka tidak mengapa, ya, maka dibolehkan karena ini untuk kemaslahatan dan keberlangsungan, ya, tempat tersebut. Dan ini tentunya bermanfaat, ya. Adapun kelebihan, mengambil kelebihan atas hal tersebut, ya, mengambil kelebihan. Mengapa? Dikarenakan ini lahan tersebut adalah lahan milik umat, ya. Karena ini adalah untuk kaum muslimin, ya. Karena lahan-lahan itu syiar-syiar Islam, ya, ini tentunya milik umat seluruhnya. Dilebihkan, ya, dari kebutuhan operasional contohnya, ya. Maka itu merupakan, ya, harta yang haram kelebihannya, ya, tidak boleh mengambilnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah surah Al-Maidah, ya, ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama wala al-hadya wala al-qala'ida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan pula mengganggu hewan-hewan hadyu, ya. Demikian pula hewan-hewan yang telah diberi tanda untuk dikurbankan, demikian. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi, ya, Baitul Haram, mereka sedang mencari karunia dan keridhaan Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya memberlakukan hal tersebut ini akan memperberat mereka, memberlakukan pembayaran, ya, upah. Kalau seandainya pembayaran tersebut melebihi dari harga yang sepantasnya, ya, harga yang melebihi dari harga yang sesungguhnya harga tersebut adalah biaya operasional, ya, biaya operasional untuk keberlangsungan adanya fasilitas-fasilitas yang telah disediakan itu, demikian, ya. Maka kelebihan tersebut adalah bentuk, ya, melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas berikutnya adalah hukum jual beli terhutang, ya, jual beli terhutang. Ini sesungguhnya sudah pernah kita singgung, ya, tapi tidak mengapa karena kita sedang membahas kitab, maka kita berurutan. Walaupun pernah kita singgung, mungkin itu dalam bahasan yang sesi pertanyaan, bahasan dalam sesi pertanyaan, ya. Namun ini kita akan secara berurutan membahas, ya, hal ini sesuai dengan urutan kitab, ya,
yang kita jadikan sebagai panduan dalam pembahasan ini. Baik, hukum jual beli secara terhutang. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, jual beli secara terhutang, maka ini ada dua macamnya. Ya. Yang pertama adalah jual beli yang terhutang barangnya. Ya. Namun kontan uangnya. Ya. Terhutang barangnya dan kontan uangnya. Terbayang kira-kira? Ya. Kita ulangi bahwasanya jual beli terhutang ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah ya, jual beli dengan terhutang barangnya dan kontan uangnya. Maka ini disebut juga dengan jual beli salam atau jual beli salaf. Ya, jual beli salam atau jual beli salaf. Yang kedua adalah ya, bentuk jual beli yang terhutang uangnya dan kontan barangnya. Maka ini disebut juga dengan jual beli nasiah. Jual beli nasiah, bukan riba nasiah ya. Bukan, ini tidak berkaitan dengan riba ya. Akan terkait dengan riba kalau seandainya barang-barang yang dijual belikan dalam model seperti ini adalah barang-barang ribawi, maka baru bisa terjadi ketika tidak syar'i ya. Dalam jual belinya syarat-syarat tidak terpenuhi maka jatuh kepada riba. Namun ini dimasukkan riba jual beli nasiah karena ada penundaan atau jual beli taksid. Ya. Jual beli nasiah atau taksid. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk kedua jual beli ini insyaallah taala dibolehkan. Ya, tentunya dengan ketentuannya, ya, dengan ketentuan kebolehannya, ya. Memang ketika kita sebutkan seperti ini, jual beli terhutang barang, terhutang barang, tidak terhutang uang, ya. Begitu juga sebaliknya, itu jual beli terhutang uang sementara tidak terhutang barang. Nah, ini sepintas seperti ini, ya. Sekilas seperti ini, ya, maka ini dibolehkan tentunya ya, dengan syarat kebolehannya, ketika terpenuhi syarat kebolehannya. Namun, ya, bila ada rincian-rincian yang tentunya ini masuk ke dalamnya perkara yang menentang syar'i, maka di sini terjadi keharaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan jelaskan ya jenis yang kedua, yaitu jual beli taksid atau nasiah yang kita sebutkan tadi, yaitu jual beli taksid atau nasiah. Kenapa kok ketika terhutang uang dan kontan barangnya disebut dengan nasiah atau taksid? Baik, kita katakan bahwasanya nasiah di sini dari kata ya nasa, yaitu tertunda. Ya. Yang dimaksudkan tertunda di sini adalah tertunda uangnya, demikian penyerahan uangnya, namun kontan barangnya. Ya. Disebut juga dengan jual beli taksid karena dia terkait dengan kiston, yaitu pembayaran ya uang dengan cara bertahap atau tidak kontan. Maka sama saja maknanya taksid atau pembayaran taksid, yaitu secara bertahap atau tidak kontan, tertunda. Ya, seperti itu para muslim. Nah, ini pernah kita bahas atau kita pernah menyinggung ketika membahas tentang jual beli ya kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, ya, yaitu terhutang barang sekaligus terhutang ya uangnya, demikian. Nah, ini tentunya bentuk jual beli yang terlarang, ya. Jual beli yang disepakati bahkan dengan status ijma, ini adalah haram, ya, terhutang barang, terhutang uang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun bila salah satu ya dari keduanya, yaitu barang atau uang tersebut itu kontan sementara yang lain itu terhutang, maka di sini tentunya dibolehkan dengan terpenuhinya syarat kebolehannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jual beli taksid, ya, jual beli nasiah ini, ya.
Maka ini dibolehkan. Ya. Di mana ya barang diserahkan kontan, ya kemudian disepakati harga namun dengan pembayaran tertunda. Ya, penyerahan uang tersebut secara tertunda. Apakah bertahap? Ya, contohnya ada sebahagian yang diserahkan di awal dari dana tersebut, ya. Ataukah ya mungkin terhutang juga nanti akan diserahkan ya di akhir, atau contohnya nanti ada secara bertahap-tahap, ya. Apakah mungkin per pekan sekali, ya, atau per 2 pekan sekali, atau mungkin per 3 pekan sekali, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau ya contohnya ya 3 bulan sekali, demikian seterusnya. Maka asalkan ini disepakati, ya, maka dibolehkan insyaallah ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh ya, contoh kita akan sebutkan. Contohnya adalah sebuah bank, ya, atau kita katakan ya lembaga perbankan yang dia membeli barang, ya, ya, dari satu tempat penjualan, ya, dengan cara dia membayarnya terhutang, atau contohnya dia memiliki barang lalu dia menjualnya secara terhutang, ya, terhutang kepada orang, yaitu barang tersebut diserahkan secara kontan kepada pembelinya, lalu ya dilakukan pembayaran secara terhutang yang tentunya sudah disepakati nominalnya, kemudian waktu penyerahannya, apakah itu waktu akhirnya ataukah mungkin dengan tahapan-tahapannya, demikian, seperti itu, ya. Boleh, ya, demikian, yang seperti ini. Maka tidak ada tidak ada larangan dalam hal ini. Namun yang terlarang adalah kalau seandainya ya setelah dibeli dengan cara tertunda pembayarannya, namun barangnya tersebut kontan diserahkan kepada sang pembeli, ya, ternyata dijual kembali kepada sang pemilik awal atau sang penjual awal, ya, dengan harga yang kontan dan lebih rendah, demikian. Ini sudah kita sebutkan dalam pembahasan jual beli inah. Ini termasuk jual beli inah yang terlarang, ya. Contoh tadi bank atau lembaga ya perbankan, ya, atau siapa saja, dia boleh untuk menjual ya barang yang atau membeli barang ya dengan cara pembayaran bertahap-tahap, ya, atau pembayaran tertunda, ya, atau mungkin sebahagian di awal akad, jadi sebahagian dana tersebut di awal akad, kemudian nanti dicicil sampai nanti akhir, atau ditunda sampai nanti waktu yang telah ditentukan, nanti akan dilunasi dengan dengan utuh, ya, pembayarannya di akhir dari waktu yang telah disepakati untuk dibayar, demikian. Nah, seperti itu. Maka ini boleh. Namun tidak boleh apabila pertama diberlakukan akad inah setelahnya, yaitu apa? Dijual kembali kepada sang penjualnya. Yang pertama tadi, ya, dengan harga kontan dan lebih rendah, ya. Karena ini termasuk jual beli inah yang dia merupakan yang dia merupakan ya sarana kepada ya riba hutang piutang. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ya apabila adanya denda keterlambatan di dalam pembayaran hutang tersebut. Nah, demikian, ya.
Tidak boleh adanya denda keterlambatan pada pembayaran uang tersebut, pembayaran terhadap pembelian barang tersebut. Ketika tertunda, ya, dari waktu yang telah ditetapkan, contohnya pembayaran bertahap, cicil begitu sebulan sekali di waktu yang telah ditentukan tanggalnya. Nah, lewat tanggal tersebut lalu diberlakukan denda keterlambatan. Maka di sini tidak boleh ini karena termasuk juga riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh ya. Lalu gimana solusinya kalau seandainya ada penunggakan bayar yang seperti ini? Ya, ada kasus di mana terjadi penunggakan bayar. Ya. Maka tentunya sebaiknya sebelumnya, karena ini adalah jual beli hutang, maka sebaiknya sang penjualnya dia mengambil jaminan atau agunan ya atas pembelian terhutang tersebut. Ya, pembayaran terhutang tersebut, maka dia harus mengambil agunan. Ya. Nah, apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, ya, tidak mampu melanjutkan bayar, maka jaminan tersebut sebagai bentuk ya pembayarannya, tapi dengan senilai, tidak boleh lebih. Ya. Adapun kelebihannya nanti dikembalikan, seperti itu. Atau boleh juga barang yang dibeli tersebut itu dijual kembali, kemudian nilai jualnya ini sebagai pelunasan terhadap hutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Lalu bagaimana contohnya kalau seandainya tadi orang yang membeli dengan cara terhutang dan dia mendapatkan barang, ya, dia ingin mendapatkan contohnya dana yang cash dari apa? Dari barang yang telah didapatkan. Maka boleh baginya untuk dia menjualnya, tapi tidak boleh kepada orang yang menjual itu kepada dirinya barang tersebut. Ya. Maka dia harus menjual kepada orang lain. Ini pendapat yang kuat bahwa ini dibolehkan. Ini disebut dengan jual beli at-tawarruq, ya, jual beli at-tawarruq, ya. Boleh dia menjualnya dengan harga lebih murah, ya, dengan harga kontan namun lebih murah, tapi kepada orang lain. Tidak boleh kepada orang yang menjual barang itu kepada dirinya. Ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya boleh ya bagi penjual, ya, boleh bagi penjual ketika pembeli dari barang pembeli barang yang dimilikinya tersebut, kita ulangi, boleh bagi penjual barang yang dimilikinya tersebut, penjual barang dimiliki tersebut, dia menambahkan harga pada barang tersebut ketika mendapati pembeli tidak bisa membeli kontan. Mungkin kita pernah dengar seperti ini, ya. Saya jual rumah ini, ya, dengan harga 200 juta. Demikian. Kontan. Ternyata sang pembeli dia tidak mampu untuk kontan. Bagaimana kalau saya bayar 2 tahun? Maka dia kembali mengatakan, ya, kalau kontan maka 200 juta. Kalau tertunda ya pembayarannya, ya, kalau dalam setahun penundaan pembayarannya, maka contohnya menjadi 250. Kalau dalam 2 tahun maka menjadi contohnya 300. Ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apakah seperti ini merupakan bentuk jual beli yang terlarang? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat, ya.
para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan bentuk jual beli yang terlarang, ya. Mereka menyatakan ini termasuk jual beli yang terlarang. Bahkan ini termasuk jual beli riba, kata mereka demikian, ya. Ini termasuk jual beli riba. Ya. Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma au awir riba." Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan derajat yang hasan. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menjual ya dua penjualan pada satu penjualan, maka dia mendapatkan yang paling ringan, yang paling rendahnya, atau dia melakukan riba. Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani warahmatullah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ini terlarang jual beli model seperti tadi, gambaran jual belinya seperti tadi, ya seperti itu. Ya, dalilnya sudah kita sebutkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya jual beli seperti ini bukanlah bentuk jual beli yang terlarang. Ya. Ini boleh-boleh saja. Ya, demikian. Ya, dengan syarat bahwasanya ya ketika terjadinya akad atau kesepakatan untuk jual beli, ya, penjual dan pembeli menyepakati satu harga. Nah, seperti itu. Demikian. Ini syaratnya. Maka ketika itu, ini menjadi boleh. Apakah benar? Ya, pendapat yang kedua ini mengatakan tidak benar. Ya, tidak benar menjadikan dalil ya hadis Nabi SAW, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Ya. Siapa saja yang menjual dua penjualan pada satu penjualan, maka dia mendapatkan harga yang rendah, ya, atau dia melakukan riba. Ya. Ini pilihannya. Demikian. Maka dikatakan sesungguhnya, ya, bentuk jual beli yang disebutkan tadi, gambaran jual beli yang disebutkan, yaitu apa? Bila ya, Anda membeli kontan rumah ini, maka harganya 200 juta. Ini contoh ya. Namun bila Anda ya membelinya tidak kontan, dalam setahun Anda melunasinya, maka saya jual dengan 250 juta. Kalau 2 tahun pelunasannya, maka 300 juta. Demikian. Bahkan ini bukan hanya 2 penjualan, bahkan 3 penjualan kalau seandainya dikatakan penjualan. Namun sesungguhnya, ya menurut pendapat yang kedua, ini bukanlah penjualan, tapi ini masih dalam bentuk penawaran. Ya. Jadi musawamah, yaitu apa? Musawamah bukanlah dia termasuk baik. Memang sih ada namanya baik musawamah, tapi di sini disebutkan bahwasanya bentuk saum, yaitu apa? Menawarkan barang, itu bukanlah dia jual beli. Betul bahwasanya dia termasuk adalah ya muqaddimah lil bai', yaitu apa? Pendahuluan bagi jual beli. Namun dia bukanlah bahagian dari jual beli. Karena tawaran berbeda dengan jual beli. Demikian. Tawaran adalah sekedar dia menawarkan ya barang tersebut beserta dengan nilai jualnya. Demikian. Ya. Namun di sini tidak ada yang mengikat. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli terjadi akad, maka di sana mengikat. Nah, di sini berbeda ya. Demikian. Sehingga ya ketika seseorang penjual mengatakan atau pembeli ya yang dia menawarkan atau dia menawar rumah tersebut, gimana kalau seandainya saya beli ini ya dengan harga ya 250 juta tapi tidak kontan, dalam setahun saya bayar. Nah, contohnya seperti itu. Atau sang penjual tadi yang menawarkan begitu. Yang jelas kalau kontan katanya 200 juta rumah ini. Ya. Nah, kemudian ya
Ada tawaran berikutnya yaitu 250 juta apabila pelunasan dalam setahun. Demikian. Maka sesungguhnya ini bukanlah jual beli, ini dalam bentuk tawaran. Seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga tidak bisa diberlakukan hadis Rasulullah SAW tadi dalam kasus ini, ya. Demikian, ya. Dan ini tidak ada ribanya. Demikian. Tidak ada ribanya. Ada dugaan riba menurut pendapat yang pertama, hal ini dinyatakan riba. Kenapa? Karena ini tambahan terhadap hutang. Coba perhatikan, ya. Kontan 200 juta. Rumah tersebut harga kontan 200 juta. Ya. Ketika dia terhutang pembayarannya, maka menjadi 250 juta. Berarti ada 50 juta yang dia ini tambahan terhadap hutang. Pendapat pertama mengatakan ini riba. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan, saya sendiri condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya ini tidak terlarang. Bentuk seperti tidak terlarang. Asalkan ya, masing-masing dari penjual dan pembeli ini menetapkan satu harga, ya, ketika disepakati jual beli satu harga. Demikian. Sesungguhnya jual beli seperti ini tidaklah dia termasuk riba. Adapun dugaan riba tersebut tidaklah tepat. Mengapa demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya, ya, riba yang dimaksudkan tersebut adalah riba atas hutang, disebut dengan riba al-qard, riba hutang piutang. Sesungguhnya tidaklah terjadi riba, ya, tidaklah bisa diduga riba pada tambahan, ya, ketika pembayaran tersebut tidak dia kontan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ketika terjadi jual beli, yaitu tawaran 200 juta kalau kontan, kemudian kalau dia pembayaran tertunda, terhutang, ya, itu menjadi 250 juta, ini tidaklah ada hutang yang dibebankan kepada siapa? Kepada pembeli. Kita ulangi. Ketika terjadinya akad menjadi contohnya akad pembelian dengan cara tertunda dalam setahun, sehingga harga menjadi 250 juta, disepakati tersebut. Maka kita katakan sesungguhnya tambahan, tidak ada hutang dan tidak ada tambahan, sehingga tidak dikatakan riba. Bagaimana bisa dikatakan akad seperti ini, yaitu tambahan terhadap hutang itu menjadi riba? Karena sesungguhnya sang pembeli tidak memiliki hutang kepada sang penjual. Paham? Ya. Dan tambahan tersebut itu berlaku bukan atas hutang siapa? Sang pembeli. Karena dia ketika membeli, ya, harga tersebut itu sudah baku. 250 juta. Tidak ada hutang di situ. Yang ada adalah pembelian barang tersebut dengan cara hutang. 250 juta. Terhutang 250 juta. Demikian. Betul, ketika itu dia terhutang. Namun tidak ada tambahan. Ya. Tidak tambahan. Sesungguhnya dikatakan dia riba hutang piutang adalah adanya tambahan, ya, setelah adanya hutang. Adanya tambahan setelah adanya hutang. Demikian. Ya. Itu disebut dengan apa? Riba hutang piutang. Adanya tambahan yang disepakati atas hutang yang ada sebelumnya. Pertanyaan dalam kasus ini, adakah hutang sebelumnya? Lalu kemudian setelah itu adakah tambahan? Jawabannya tidak ada hutang. Tidak ada tambahan. Yang ada hanyalah
jual beli dengan terhutang dan tidak ada tambahan ketika itu. Nominal 250 juta itu baku pada rumah dan dia terhutang atas 250 juta. Bukan dia punya hutang ya 200 ya 200 juta lantas bertambah menjadi 50. Tidak, ini enggak demikian ya. Nah, ini kejelian dari pendapat yang kedua. Oleh karenanya kasus ini ya bukanlah termasuk yang terlarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Ya. Nah, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perlu kita ketahui bahwasanya jual beli ya dengan cara pembayaran terhutang ya, ini bisa bernilai pahala bagi penjualnya ketika dia memberlakukan hal seperti ini agar memudahkan para pembeli untuk mendapatkan maslahat dari barangnya. Contoh ya. Contoh ada developer yang tidak melibatkan pihak ketiga sebagai pentalang atau sebagai lintah darat ya, hanya sekedar dia memberikan piutang kepada calon pembeli, namun dia tidak mau menanggung rugi, lalu dia mengambil keuntungan. Ya. Tidak ada pihak ketiga. Ya. Dia memiliki modal yang besar, lalu dia bangun properti, perumahan, lalu dia jual. Ya. Dan dia jual bukan dengan kontan, sengaja dia jual dengan bertahap-tahap. Kenapa? Untuk memudahkan bagi orang-orang memiliki rumah. Ya. Yang agar mereka ini tidaklah terbebani ya dalam setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Begitu juga tidak mesti mereka ini harus berpindah dari satu tempat rumah sewa, rumah kontrakan ke rumah kontrakan yang lain, dan tentunya ini berat ya. Yang tentunya ini pindahnya dengan membawa seisi rumah ya, perkakas, tempat tidur dan seterusnya. Nah, ini berat. Ya. Dan dia ingin developer ini dia ingin ya kaum muslimin contohnya. Ini perumahan Islam ya, kaum muslimin seperti itu. Dia ingin kaum muslimin mendapatkan rumah tempat tinggal dengan cicilan yang mungkin mudah dijangkau oleh kaum muslimin tersebut. Maka ini merupakan bentuk ihsan, kebaikan orang tersebut. Jadi jual beli taksid, jual beli nasiah ini, itu jual beli dengan pembayaran terhutang seperti ini, yaitu penundaan pembayaran dengan cara bercicil, ya pembayarannya. Maka yang seperti ini bisa masuk ke dalam bab ihsan, ya, bab berbuat baik kepada sesama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dengan syarat tentunya tidak ada denda keterlambatan. Ya, ketika pembeli tersebut telat dalam membayarnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita katakan tadi, ya sebaiknya penjual ya barang-barang yang dengan pembayaran tertunda ini mereka mengambil jaminan ya untuk menjamin hartanya, demikian ya. Seperti contohnya kalau seperti ini boleh seperti surat tanah ya. Ini dipegang terlebih dahulu ya oleh developer atau pemilik penjual rumah tersebut ya. Begitu nanti ya lunas keseluruhannya baru diserahkan ya surat tanah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya hukum bolehnya sudah kita katakan tadi bahwasanya ini memang boleh hukumnya ya, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Denda keterlambatan tadi sudah kita sebutkan, maka ini tidak dibolehkan ya. Denda keterlambatan maka ini tidak dibolehkan. Baik itu ya sang pembeli ya
sang pembeli sendiri dengan sukarela dia menambahkan atas denda keterlambatan tersebut, atau ya contohnya sang penjual yang memintanya, maka ini tidak dibolehkan ya jika ada telat dalam pembayaran seperti itu. Ya, tadi kita katakan ya untuk amannya bagusnya ya dimintakan jaminan rahan ya. Ya, barang jaminan untuk hal tersebut. Namun tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang jaminan ya. Ini akan menjadi riba pula. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tidak boleh ya, berikutnya tidak boleh ya. Kalau seandainya tidak mampu, tidak boleh bagi sang penjual barang tersebut yang dia menjual barang tersebut dengan bertahap ya. Ketika sang pembeli tidak mampu untuk melunasi, tidak mampu untuk melunasi ya barang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, tidak boleh bagi sang penjual tersebut untuk ya menarik barangnya. Menarik apa? Barang yang telah dijualnya. Karena itu bukan miliknya. Lalu apa? Menghanguskannya. Kecuali kalau seandainya nilai jual barang tersebut ternyata sama dengan hutang yang ada. Nilai jual barang tersebut saat itu ketika itu sama contohnya dengan nilai hutangnya. Demikian, maka tidak masalah. Tapi tentunya ini dengan harga nilai jual harga pasar tentunya demikian. Ya. Atau contohnya di bawah. Ya, contoh ini ya. Sepeda motor contohnya seseorang ini seseorang contohnya dia menjual sepeda motor kepada seseorang dengan harga yang lebih dengan pembayaran yang tertunda. Contohnya ya, sepeda motor tersebut itu harganya adalah sekitar kalau 15 tahun pembayarannya atau ya 15 tahun pembayarannya ya, atau kita katakan bukan 15 tahun, 10 tahun atau 5 tahun kita katakan, maka harganya ya, harga jualnya adalah sekitar 30 juta demikian ya. Maka ketika contohnya belum berakhir pembayaran tersebut, ternyata tidak mampu, ada penunggakan bayar, tidak mampu juga dia melunasi demikian ya, tidak mampu ya sang pembeli tersebut melunasi ya hutang pembelian barang tersebut, maka bagi sang penjual ya, bolehkah dia untuk mengambil barang tersebut, menghanguskannya? Maka jawabannya ya tidak boleh ya. Tidak boleh ya jika ternyata barang tersebut adalah lebih besar nilainya. Ya. Ini pendapat yang kuat, tidak boleh. Bukan pendapat yang kuat. Ini dipastikan tidak boleh. Kenapa? Bentuk kezaliman. Ya. Dan ini harus dijual dengan harga pasar tentunya ya. Ya. Kemudian bagaimana bila ternyata dihanguskan ya karena nilainya sama, yaitu dia dimiliki oleh siapa? Sang penjual, ditarik kembali. Ya. Kalau yang bentuk yang pertama tadi tidak boleh adalah dia menjual kepada orang lain. Lalu bagaimana ketika ternyata ini diambil oleh dirinya? Diambil oleh sang penjual tersebut dikarenakan ya ternyata barang tersebut bila dijual harganya sekitar 15 juta. Maka ada hutang, sementara hutangnya masih ada 15 juta lagi. Katakan demikian, karena tadi harganya sekitar 30 juta. Maka apakah boleh, kita katakan, apakah boleh
Seandainya sepeda motor tersebut menjadi hangus ketika tidak mampu untuk membayar, itu lantas dimiliki oleh sang penjual awal tadi, ya, atau contohnya harganya lebih rendah, maka wallahu taala alam, saya condong, ya. Tadi saya sebenarnya ingin menyebutkan tentang perbedaan pendapat ini, ya. Ada pendapat yang sangat memungkinkan mengatakan karena nilainya sama maka boleh. Ya, nilainya sama maka ini boleh. Demikian. Ada dugaan demikian, ya. Namun saya condong, nah ini saya lihat, ya, bahwasanya kalau dimiliki lantas ditarik, lantas dimiliki oleh sang penjual awal tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Walaupun nilai barang tersebut adalah senilai hutang, sisa hutangnya. Mengapa demikian? Ini seperti menjual barang kembali kepada sang penjual awalnya dengan harga kontan dan lebih murah. Ini namanya inah. Oleh karenanya wallahu taala alam, sebaiknya kalau sang penjual tersebut, ya, mendapati sang pembeli tidak mampu untuk melunasi hutang dari pembelian barangnya, dan dia jadikan barang tersebut juga sebagai agunan, seperti contohnya tadi sepeda motor, surat menyuratnya itu dia pegang untuk sebagai jaminan, maka boleh dia tarik, namun bukan untuk dimilikinya, tapi untuk dijual kembali, ya, sebisa mungkin dia menjualnya dengan harga pasar, ya, yang ini bisa menutupi hutangnya. Kalau lebih, ada kelebihan, maka dikembalikan kepada sang pemilik barang atau pembeli awalnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani warahmatullah, ya, barangkali ini dulu yang bisa kita sebutkan, yang kita bahas tentang jual beli taksid. Yang ini bagian dari jual beli terhutang, ya. Dan tersisa pembahasan tentang jual beli salam atau salaf, ya. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang insyaallah taala kita akan bahas, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, materi yang begitu panjang, ya, sebenarnya barangkali ini juga kenapa saya lanjutkan pembahasan ini, maksudnya saya selesaikan karena ini insyaallah taala akan memperjelas masalah sebagian orang, ya, yang mungkin bergelut di bidang ini atau dia sedang berinteraksi dengan akad seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita beranjak kepada sesi soal jawab. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Kita mencoba untuk melihat pertanyaan yang sampai. Baik, ada pertanyaan. Baik, ini terkait dengan zakat, ya. Bismillah. Apakah tabungan yang dimiliki seseorang yang selama ini dipergunakannya untuk biaya hidup sehari-hari juga dikenakan zakat mal? Berarti ini mata uang, ya, uang, ya. Tabungan uang yang dimiliki seseorang, ya, yang ternyata digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah ada zakat malnya? Sementara di mana tabungan tersebut, jika dilihat dari, ya, syarat-syaratnya, yaitu di sini disebutkan dengan nisab dan haulnya, itu sudah terpenuhi. Sebagai informasi, yang memiliki tabungan tersebut juga masih ada hutang yang ditanggungnya. Syukran Ustaz. Baik. Para ulama berdasarkan dalil-dalil, ya, hadis, ya, mereka mengkiaskan, melakukan kias, ya, uang ini atau menyamakan uang ini dengan emas dan perak, ya.
Ini pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat bahwasanya mata uang apapun maka itu disamakan dengan emas dan perak sebagai alat tukar di zaman Rasulullah SAW dahulu. Emas itu diwakili dengan dinar, kemudian perak diwakili dengan dirham, demikian. Baik, jadi seseorang apabila memiliki mata uang apapun yang telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakatnya, tentunya zakat emas dan perak, yang para ulama menyimpulkan syaratnya itu ada dua, yaitu haul dan nisab. Nisab dan haul, ya. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Haul adalah ya nilai nisab tersebut bertahan sampai 1 tahun. Demikian, ya. Itu disebut dengan haul. Maka wajib zakat ketika itu. Sesuai dengan pertanyaan kasus yang ditanyakan ini, ternyata uang tabungan tersebut telah sampai nisab dan haulnya, telah terpenuhi berarti syarat-syaratnya. Hanya saja syarat-syarat tersebut, ya, hanya saja uang tersebut digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian. Baik para muslim rahimani warahmatullah, apakah ada wajib zakatnya? Maka kita katakan, jika telah terpenuhi syarat wajibnya, yaitu harta yang disimpan itu telah sampai nisabnya. Sang penanya telah mengakui telah sampai nisabnya. Kemudian juga telah sampai haulnya, telah sampai syarat yang kedua, yaitu telah berjalan 1 tahun. Demikian. Maka wajib zakat walaupun dana tersebut, tabungan tersebut itu digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Hanya saja nominal uang tersebut yang manakah yang akan nantinya dizakati? Maksudnya contoh nih. Ya, masa pandemi ini memang ya mungkin menguras sebahagian harta simpanan orang, karena mungkin sebahagian bisnis-bisnis yang dikelola ini ternyata tidak menghasilkan keuntungan, tidak cukup untuk menghadirkan keuntungan sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ya terkadang mengambil dana tabungan, demikian. Baik, apabila katakanlah ya ketika awal dana tersebut ditabung ini senilai 100 juta, namun ketika telah sampai haulnya ini berkurang karena ada penggunaan karena kebutuhan untuk sehari-hari, katakan demikian. Katakan menjadi ya sekitar 80 juta. Maka apakah ya yang dikeluarkan ya zakat itu, yaitu 1/40 atau 2,5%-nya ya, ini dari 100 juta atau ke 80? Maka kita katakan dari yang terakhir, nominal yang terakhir, bukan nilai yang pertama atau nilai pertengahannya, tapi nilai yang terakhir. Ya. Nah, tentunya penggunaan dana tersebut ini bukanlah untuk lari dari riba, untuk lari dari zakat, akan tetapi ini adalah dikarenakan memang kebutuhan, sehingga dana tersebut, dana nominal terakhirnya ini yang menjadi ukuran untuk dikeluarkan, ya. Maka 2,5% atau 1/40 itu dikali 80 juta. Itu contoh saja ya, 20 juta. Ya, sehingga hasil nominal dari perkalian tersebut, maka inilah yang dikeluarkan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan hutang? Ya, dengan hutang yang dinyatakan tadi bahwasanya ini ada hutang, yaitu orang itu memiliki hutang. Maka kita katakan hutang ini ada 2 bentuknya. Pertama adalah hutang yang memang akan dibayarkan. Ya. Kemudian ada hutang yang dia dibayar bertahap dan memiliki ya jatuh tempo dalam setiap waktu-waktu tahapan yang telah ditentukan. Contoh, ya, 2 bentuk ini. Yang pertama adalah dia memiliki hutang yang harus dibayarkan.
Yang ini contoh kita katakan ketika di haulnya, baik, bila seseorang dia memiliki hutang, sementara dia memiliki harta yang telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakatnya, maka hutang tersebut itu terbagi menjadi dua. Yaitu pertama adalah hutang yang wajib untuk dibayarkan. Yang kedua adalah, maksudnya yang pertama adalah hutang yang wajib dibayarkan ketika itu, di saat itu. Kemudian yang kedua adalah ya, hutang yang dia masih tertunda karena telah disepakati untuk dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan, demikian. Contoh seseorang yang dia memiliki hutang, ketika di akhir haul di mana dia harus bayar zakat, ternyata dia waktu itu juga jatuh tempo pembayaran hutang, maka ketika itu wajib bagi dia untuk membayarkan hutang, wajib bagi dirinya untuk membayarkan hutang tersebut. Baik itu hutang tersebut adalah hutang ya yang dia total untuk dilunasi, ataukah dia hutang yang sifatnya bertahap-tahap dan ada tahapan berikutnya, ya. Maka kalau hutang jenis pertama ini, yaitu di mana dia wajib ketika itu untuk melunasi karena telah jatuh temponya, baik itu hutang yang total keseluruhan, ya dia punya hutang keseluruhan, atau hutang yang jatuh temponya ketika itu sudah masuk ya untuk bayar cicilnya, maka ketika itu wajib untuk dilunasi. Adapun hutang-hutang yang lain, contohnya maksudnya hutang-hutang yang belum jatuh tempo, hutang-hutang yang belum jatuh tempo, maka ketika itu tidaklah hutang ini menghentikan atau membatalkan kewajiban zakatnya. Seperti itu. Ya. Tidaklah hutang ini menghentikan atau membatalkan kewajiban zakatnya, kecuali bila dia ingin melunasi semua hutang yang ada dengan uang yang ada. Demikian, ya, dengan uang yang ada. Maka ketika itu ya, bisa jadi contohnya istighraq, yaitu habis. Ya, istighraq yaitu apa? Habis hartanya. Maka ketika itu tidak ada zakat. Namun kalau yang jatuh tempo, yang jatuh temponya ya adalah hutang-hutang yang bertahap, ya, maka itu yang wajib untuk dilunasi. Adapun hutang-hutang yang lain, maka itu tidaklah, maksudnya hutang-hutang yang belum jatuh tempo, maka ini tidaklah menggugurkan kewajiban zakatnya. Demikian, ya. Jadi yang dibayar adalah hutang yang ketika itu jatuh tempo yang harus dibayarnya, maka dibayarkan. Bila sisa dari pembayaran hutang tersebut ternyata ini masih dalam nisabnya, maka ketika itu wajib zakat. Maka 2,5% atau 1/40 dikalikan sisanya yang masih dalam nisab tadi. Demikian. Contoh tadi ya, ternyata setelah awal simpanan uang tersebut 100 juta, kemudian digunakan untuk biaya sehari-hari, contohnya kita katakan menjadi 80 juta. Ada hutang yang jatuh tempo ketika itu, ya, contohnya dibayarkan ya sekitar 25 juta. Maka katakanlah contohnya sisanya adalah ya 80 juta berarti sekitar 55 juta, demikian. Kita katakan orang yang berzakat ini lebih memilih contohnya nisab perak, ya, nisab perak. Maka ketika itu dia harta yaitu uang sekitar 55 juta ini telah masuk pada nisab, ya, terpenuhi syaratnya. Maka ketika itu 2,5% atau 1/40 itu dikali 55 jutanya, maka itu yang dikeluarkan untuk pembayaran zakatnya. Demikian, seperti itu. Adapun hutang-hutang yang lain yang belum jatuh tempo, maka tidaklah membatalkan kewajiban zakat itu. Demikian. Kecuali bila ia ingin melunasi semua hutang tersebut dengan uang yang ada.
Jika tidak, maka hutang-hutang tersebut tidaklah membatalkan zakat. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Gimana? Baik. Kita cukupkan untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Ya, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.